Halo sahabat, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu alam bawah sadar. Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa kita sering melakukan hal-hal tanpa sadar? Atau mengapa kita kadang sulit mengubah kebiasaan buruk? Jawabannya ada di pikiran bawah sadar kita. Apa sebenarnya pikiran bawah sadar itu? Pikiran bawah sadar atau subconscious mind adalah bagian dari otak kita yang bekerja di balik layar, mengontrol 90-95% perilaku, emosi, kebiasaan, dan keyakinan kita tanpa kita sadari. Bayangkan pikiran bawah sadar seperti hard drive komputer yang menyimpan semua memori, pengalaman, dan program mental kita sejak kecil. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar ini. Pertama, pikiran bawah sadar bekerja secara otomatis. Ia mengatur detak jantung, pernapasan, dan refleks tubuh kita. Misalnya, saat kita tidak sengaja menyentuh api, tangan kita langsung tertarik tanpa kita harus berpikir. Pikiran bawah sadar juga yang membuat kita bisa melakukan kebiasaan tanpa berpikir, seperti menyetir mobil atau bahkan kebiasaan buruk seperti menggigit kuku. Kedua, pikiran bawah sadar menyimpan semua memori dan emosi kita. Setiap pengalaman yang kita alami, bahkan yang sudah terlupakan, tersimpan di sana. Inilah mengapa trauma masa kecil bisa memengaruhi keputusan kita saat dewasa tanpa kita sadari. Ketiga, dan ini mungkin mengejutkan, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi. Jika kita terus membayangkan kegagalan, pikiran bawah sadar akan bekerja untuk mewujudkannya. Sebaliknya, jika kita sering memvisualisasikan kesuksesan, hal itu bisa memicu tindakan nyata untuk mencapainya. Keempat, pikiran bawah sadar sangat responsif terhadap kata-kata dan simbol. Kata-kata negatif seperti "aku bodoh" akan dianggap sebagai perintah oleh pikiran bawah sadar. Di sisi lain, kata-kata positif seperti "aku percaya diri" bisa memprogram ulang keyakinan kita. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh nyata bagaimana pikiran bawah sadar memengaruhi hidup kita. Dalam hal keyakinan, jika sejak kecil kita selalu diajari bahwa uang itu susah dicari, maka tidak heran jika kita dewasa akan sulit menjadi kaya. Pikiran bawah sadar kita sudah terprogram untuk percaya bahwa mencari uang itu sulit. Dalam hal kesehatan, stres berlebihan yang berasal dari pikiran bawah sadar bisa memicu sakit MAH. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap kondisi fisik kita. Dalam hubungan, jika kita pernah mengalami pengalaman pahit dikhianati di masa lalu, pikiran bawah sadar kita mungkin akan membuat kita selalu takut dikhianati dalam hubungan baru, meskipun pasangan kita sekarang sangat setia. Lalu, bagaimana cara kita bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar kita? Ada beberapa metode yang bisa kita coba. Pertama, afirmasi positif. Cobalah untuk mengucapkan kalimat-kalimat positif secara berulang setiap hari. Misalnya, aku layak sukses dan bahagia. Meskipun awalnya terasa aneh, tapi jika dilakukan secara konsisten, ini bisa mengubah program di pikiran bawah sadar kita. Kedua, visualisasi. Bayangkan diri kita sudah mencapai tujuan yang kita inginkan seolah-olah itu nyata. Semakin detail visualisasi kita, semakin kuat dampaknya terhadap pikiran bawah sadar. Ketiga, hipnosis dan meditasi. Kedua metode ini membantu kita mengakses pikiran bawah sadar dalam keadaan rileks, sehingga kita bisa menghapus program-program negatif yang ada di sana. Keempat, ciptakan lingkungan yang positif. Bergaulah dengan orang-orang yang optimis dan konsumsilah konten-konten yang inspiratif. Ingat, pikiran bawah sadar kita terus menyerap informasi dari lingkungan sekitar. Ada fakta menarik yang perlu kita ketahui. Menurut Dr. Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel, pikiran bawah sadar kita 1 juta kali lebih kuat dari pikiran sadar. Bayangkan betapa besarnya potensi yang bisa kita manfaatkan jika kita bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kita. Selain itu, perlu kita ingat bahwa kata-kata yang kita ucapkan hari ini bisa menjadi realitas kita di masa depan. Ini karena pikiran bawah sadar kita akan bekerja untuk mewujudkan apa yang sering kita katakan dan pikirkan. Ada sebuah kutipan yang sangat tepat untuk menggambarkan hal ini. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pikiran bawah sadar adalah tukang kebun yang menanam benih kata-kata Anda. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih bijak dalam memilih kata-kata dan pikiran kita. Sahabat,
Sekarang kita sudah paham betapa pentingnya peran pikiran bawah sadar dalam hidup kita. Pikiran bawah sadar bukan hanya mengontrol fungsi-fungsi otomatis tubuh kita, tapi juga sangat memengaruhi kebiasaan, keyakinan, dan bahkan nasib kita di masa depan. Bayangkan jika selama ini kita membiarkan pikiran bawah sadar kita dipenuhi program-program negatif. Mungkin itulah yang membuat kita sulit mencapai impian kita atau selalu terjebak dalam masalah yang sama. Tapi jangan khawatir, karena sekarang kita tahu bahwa kita bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Mulailah dengan hal-hal kecil. Cobalah untuk lebih sering mengucapkan kata-kata positif, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Latih diri untuk memvisualisasikan kesuksesan kita setiap hari. Jangan lupa untuk menjaga lingkungan kita agar tetap positif, baik lingkungan fisik maupun digital. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan konsistensi dan kesabaran untuk mengubah program-program yang sudah tertanam lama di pikiran bawah sadar kita. Tapi percayalah, usaha kita akan terbayar. Bayangkan jika kita bisa memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar yang 1 juta kali lebih kuat dari pikiran sadar kita. Kita bisa mencapai hal-hal yang selama ini kita anggap mustahil. Kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Maka, mulai hari ini, mari kita lebih peduli terhadap apa yang kita tanamkan di pikiran bawah sadar kita. Pilih kata-kata dengan bijak, visualisasikan impian kita dengan jelas, dan selalu jaga pikiran kita tetap positif. Ingat, kita adalah tukang kebun dari pikiran kita sendiri. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa depan. Maka, mari kita mulai menanam benih-benih positif, dan lihat bagaimana hidup kita akan berubah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share jika kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.